Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restu Amalia dari kelas R1 semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai psikologi industri. Menurut Munandar, mendefinisikan psikologi industri dan organisasi sebagai keilmuan yang mempelajari tingkah laku dari manusia yang dikaitkan dengan perannya sebagai tenaga kerja dan konsumen, baik secara perorangan atau sebagai kelompok. Kemudian di sini ada ruang lingkup dari psikologi industri. Yang pertama itu ada psikologi industri organisasi sebagai ilmu. Yang kedua, psikologi industri dan organisasi mempelajari perilaku manusia. Yang ketiga, perilaku manusia dalam sebagai konsumen dan tenaga kerja. Yang keempat, perilaku manusia dipelajari secara perorangan dan kelompok. Yang kedua ini ada manfaat psikologi industri dan organisasi. Psikologi industri dan organisasi sendiri memiliki peran positif dan penting bagi organisasi. Psikologi industri dan organisasi bermanfaat untuk, yang pertama, membantu organisasi dan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Yang kedua, menjabati kebutuhan individu dan kebutuhan organisasi. Psikologi industri dan organisasi menerapkan teori dan kaidah-kaidah tingkah laku dalam konteks organisasi yang dimaksud tersebut. Psikologi industri bertujuan meningkatkan produktivitas organisasi komersil maupun nirlaba. Kajian psikologi industri mencakup dua ranah umum, yaitu tingkah laku organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Pada kedua ranah ini, psikologi industri dan organisasi mempelajari tingkah laku dari individu. Kajian psikologi industri mencakup dua ranah umum, yaitu tingkah laku organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Pada kedua ranah ini, psikologi industri dan organisasi mempelajari tingkah laku dari individu, kelompok, dan organisasi. Beberapa area kunci penelitian yang menggambarkan psikologi industri adalah pelatihan dan pengembangan, seleksi karyawan, manajemen kinerja, keragaman di lingkungan kerja atau workplace diversity, kepemimpinan, motivasi kerja, dan lain-lain. Kemudian ada area penelitian yang dilakukan oleh psikologi industri dan organisasi. Yang pertama itu penelitian manusia dalam konteks organisasi dan psikologi konsumen seperti kepemimpinan, kesiapan untuk perubahan, komitmen, modal psikologis, keterlibatan kerja, keterikatan, pembicaraan dari mulut ke mulut, dan belanja online. Yang kedua itu ada area penelitian metode penilaian untuk mengidentifikasi masalah dan potensi individu atau kelompok dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, individual atau intervensi psikologis kelompok untuk mendukung pencapaian organisasi. Kemudian di sini ada kelompok penelitiannya. Yang pertama itu penelitian organisasi dan perubahan. Yang kedua itu manajemen perubahan. Yang ketiga psikologi konsumen. Yang keempat psikologi ekonomi. Dan yang kelima ini ada generasi Y atau generasi milenial. Yang kedua itu manajemen perubahan. Yang ketiga psikologi konsumen. Yang keempat psikologi ekonomi. Dan yang kelima ini ada generasi Y atau generasi milenial. Sekian penjelasan mengenai psikologi industri dan organisasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.